Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai silakan rekan-rekan guru yang datang. Kebetulan baru dimulai, alhamdulillah tepat waktu sekali. Terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Izinkan saya membuka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bina nasta'in ala umuri ni'matina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita masih dalam sehat walafiat. Dan di hari ini terima kasih kepada teman-teman semua sudah bersedia berbagi hal positif bersama saya di kelas ini ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Mas. Saya kebetulan di kesempatan ini menjadi calon guru honorer yang angkatan 7. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan rekan-rekan guru semuanya tentang apa yang sudah saya pelajari selama di modul 1, khususnya di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Nah, mudah-mudahan budaya ini bisa menular kepada kita ya, kebaikan bisa menular kepada kita semuanya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan lancar. Ya. Untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Ya oke, mungkin teman-teman sekalian bertanya-tanya apa saja yang akan kita bahas di sini. Ini sebetulnya adalah hal lama, tapi dengan paradigma yang baru karena saya yakin teman-teman semua di sini guru, ada yang senior saya dan guru saya juga sudah bertahun-tahun yang mengajarkan puluhan tahun. Nah, tapi setelah saya kemarin mengikuti pendidikan jalur penggerak, ternyata ada banyak hal positif dan ilmu pengetahuan yang baru yang saya dapatkan, dan mudah-mudahan dengan saya berbagi seperti ini bisa menambah juga meningkatkan semangat dari kawan-kawan semua ya, mudah-mudahan. Dan di sini kebetulan untuk tugas di modul 1 ini adalah budaya positif ya. Di sini nanti akan kita bahas adalah tentang sosialisasi perubahan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Apa itu? Nanti kita akan bahas di tahap selanjutnya. Oke, nah ke belakangnya di sini adalah kita mungkin menginginkan bahwa suasana belajar itu adalah dalam keadaan nyaman, kemudian dalam keadaan positif, sehingga semua aktivitas kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat kita capai dengan semaksimal mungkin, terutama yang kita laksanakan di sekolah di SMA. Kemudian tujuannya apa? Mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas. Apa tujuannya? Nanti supaya kita bisa mewujudkan budaya positif di kelas, sehingga ketika kita membuat sebuah aturan dan aturan tersebut kita laksanakan, maka ada konsekuensi dan hal yang lainnya yang harus kita tanggung jawabkan. Nah, tolak-ukurnya di sini adanya pemahaman, keyakinan, kemudian adanya dokumentasi dari apa yang sudah disepakati, kemudian yang paling penting itu adalah penerapan dari apa yang sudah disepakati tersebut. Oke, ini primasanya. Yang pertama tentu saja ketika kita akan membuat keyakinan, maka kita membuat rencana dulu ya, kemudian apa saja yang akan kita jadikan keyakinan bersama, kemudian berkonsultasi dengan semua pihak yang ada di sekolah. Supaya apa? Supaya adanya sebuah kebersamaan. Ketika membuat sebuah kesepakatan, nanti semua pihak yang sepakat itu sepakat bersama.
Kemudian dukungan yang diperlukan tentu saja yang pertama dari kepala sekolah, yang kedua sarana prasarana, dan ketiga adalah orang tua, sehingga budaya positif tersebut tidak hanya bisa dilaksanakan di sekolah tapi juga dapat dibawa sampai ke rumah. Oke, ini judulnya sosialisasi pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Oke, sampai sini mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa memahami ya. Oke, landasannya pertama, dari mana segitiga restitusi dimulai? Tentu saja setelah saya pelajari, saya dapatkan ilmu dari dokumen ini. Yang pertama, ternyata kenapa Ki Hajar Dewantara itu disebut Bapak Pendidikan Nasional, dan ternyata ada banyak filosofi atau pengajaran beliau yang sungguh luar biasa tentang pemahaman beliau tentang dunia pendidikan. Di sini disebutkan yang paling utama mungkin pendidikan itu yang paling pasti adalah menuntun anak, hakikatnya menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat yang macam. Maksudnya apa? Kadang banyak di antara kita secara tidak sadar membuat anak itu, memaksa anak untuk menjadi orang lain. Misalkan ketika kita mengajar matematika misalkan, anak dipaksa untuk bisa matematika, padahal belum tentu apakah anak tersebut memang memiliki bakat di matematika atau tidak. Ini kadang-kadang menjadi problem dan dilematik tersendiri gitu ya. Padahal anak itu memiliki potensi masing-masing gitu. Nah, masalahnya ada kodrat zaman, ada kodrat alam gitu ya. Artinya begini, ternyata setelah saya pelajari, tujuan ego itu fungsinya hanyalah menuntun. Seperti begini, setiap anak itu adalah benih, gitu kan ya. Benih jagung, benih padi. Apakah bijaksana ketika kita menanam benih padi, tapi yang kita inginkan tumbuh adalah jagung? Pasti sampai kapanpun tidak akan bisa. Tetap saja benih padi akan jadi padi, jagung juga kan jagung. Tugas kita adalah menyiramnya, memupuknya dengan baik. Tidak mungkin kita bisa mengubah padi menjadi jagung. Nah, ini filosofi yang sangat besar dari Ki Hajar Dewantara. Dan ini seringkali kita abaikan karena tuntutan banyak hal, misalkan tentang kurikulum yang mengharuskan nilai itu sesuai KKM, sehingga akhirnya anak yang memang tidak punya kemampuan dipaksa untuk bisa dibilang tertentu, padahal itu tidak istilahnya tidak bijaksana seperti itu. Ini sama seperti mengajarkan monyet untuk terbang dan mengajarkan bebek untuk berlari, kan tidak mungkin, karena setiap orang itu punya bawaannya masing-masing. Aset beli-beli bisnis. Oke, kita lanjut ke konsep ya. Pertama tentang pembelajaran dan paradigma, kemudian disiplin positif. Nah, kemudian kebutuhan dasar apa? Kemudian motivasi, restitusi, keyakinan kelas dan segitiga. Pertama dari paradigma dulu ya. Nah, kebetulan di kurikulum yang sekarang ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menerapkan tentang profil pelajaran Pancasila yang sudah kita sering bahas sekali. Bahkan alhamdulillah kan kemarin kita sudah melaksanakan K5 di sekolah kita, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa sekali. Jadi bisa ada amazing sekali ya, luar biasa. Walaupun kita belum tahu langkah kedepannya akan seperti apa, tapi setidaknya dalam pelaksanaannya ini sudah membuat sebuah antusias yang sangat luar biasa sekali. Minimal ramai lah. Walaupun secara esensi kita belum benar-benar mendapatkan siapa sih fungsinya. Oke, nah di sini saya ingin menekankan saja disiplin positif ya. Ini sebetulnya kata disiplin ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena sebuah aturan tanpa disiplin itu mau besar. Aturan yang kita buat sendiri tapi tidak disiplin, artinya tidak ditaati oleh yang membuat ataupun yang melaksanakannya, itu sama dengan mau besar. Tata tertib yang hanya kita pajang
dibuat dalam bentuk poster, dalam bentuk baliho, tapi tidak ada realitasnya, maka itu sama aja gitu ya. Nah ternyata disiplin ini, tapi yang namanya kesadaran dari diri kita sendiri itu yang paling penting ya, dari. Jadi disiplin di sini secara pengertian adalah tindakan yang perlu tanggung jawab sesuai dengan nilai yang kita ambil dapat terkait dengan orang lain. Nah itu apa yang dimaksud dengan kesadaran yang muncul dari diri kita sendiri. Kalau bahasa agamanya tidak bilang ketika kita memulai dari diri sendiri, nah itu sudah mulai ada tanda disiplin. Nah ini tidak terlepas dari apa? Dari kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang dibutuhkan manusia? Yang pertama, manusia itu, ini boleh bahasnya dari sini dulu ke sana atau dari sana dulu sama aja ya. Yang pertama, manusia itu punya insting untuk bertahan hidup. Insting bertahan hidup itu dapat dilakukan pertama dengan penguasaan. Makanya kenapa zaman dulu ketika orang belum mengenal peradaban kebudayaan itu masih budayanya menjajah di atas sebagainya. Kemudian kesenangan ya. Kita kata Padang kemarin bila itu kenapa Raja Jayawala itu banyak mempunyai menumpuk harta kekayaan, punya segala yang banyak. Hal itu menjadi sifat tabiat dasar daripada manusia. Kemudian kebebasan, nah, ini semakin kesini orang mengerti. Tapi kemudian akhirnya yang paling penting adalah ketika manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Itu tingkatan paling tertinggi dari kebutuhan dasar manusia. Nah, oke, di sini kita akan memberikan sebuah contoh kasus. Nah, di sini ada sebuah siswa bernama Asep. Dia dilaporkan oleh teman-temannya karena sering meminta bekal makanan dengan paksa. Kalau pernah, ini contoh aja ya, contoh aja. Mungkin pernah. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Pak Asep? Bagaimana Pak Asep? Kata Pak Asep, kenapa Asep melakukan hal tersebut? Kalau kita tadi berbicara di sini yang 5 tadi, cuma kebutuhan manusia, apakah dia bertahan hidup? Apa dia hanya ingin penguasaan? Karena dia merasa lain menjaga kebiasaan kesenangan aja. Yang lainnya? Senang minta berarti. Senang minta berarti. Kesenangan. Bukannya apa? Ya sama kesenangan. Kesenangan. Pak Jendi itu penguasa. Pak Jendi? Penguasa. Preman. Preman. Irit. Tapi ternyata kalau kita kaitkan, ini bisa dimasukkan kepada 5-5-nya. Itu kan ya, motivasinya bertahan hidup bisa. Kenapa? Karena apa? Gitu kan? Enggak banyak gitu. Ya. Nah, ini bisa jadi pertama orang tuanya tidak membawa bekal. Maka dia suruh piper mana bertahan hidup. Yang kedua, Asep merasa bosan karena menurut bekalnya kita saja. Dia meminta kebebasan ya. Yang ketiga, nah dia ingin teman menjadi perhatian, love and belonging. Asep bahasa hebat. Nah ini power nih, mana hebat. Kita besok mau iya, Kemudian, nah ini Asep banyak bahasa iseng saja. Ada kepuasan. Nah jadi ini, jadi ini ternyata kebutuhan dasar manusia tidak lebih dari itu saja. 5 ini saja. Pasti salah satunya ada. Mungkin tidak ada yang alasan yang lainnya, pasti 5 itu. Ini contoh dari kebutuhan dasar manusia. Nah yang paling penting mungkin adalah motivasi. Ya, ini yang paling penting sebenarnya. Apa sih tadi motivasi orang untuk melakukan sesuatu? Nah, tadi kembali lagi kepada kebutuhan dasar manusia. Ternyata sih usaha dasar manusia tak jauh-jauh dari usaha sebelumnya. Nah ini studi kasus pada pelajaran matematika ya. Ini di sini. Coba di sini ada ya 2 matematika ya. Di sini dikatakan pertanyaan. Nah, biasanya matematika begini tiba-tiba ketika ada apa? Gak tahu ya, ini menjadi stereotip ya di kita lah, terutama di negara-negara berkembang, karena kita punya stereotip anak yang pintar itu adalah anak yang jago matematika. Entah sejak kapan itu ada paradigma seperti itu kan? Nah, jadi tiba-tiba jadi anak itu kalau punya matematika udah tegang gitu.
tarifnya beberapa itu sudah berpegang gitu, pada acan gitu. Padahal belum tahu bahwa matematika itu adalah orang yang sangat menyenangkan sebetulnya. Ya, tapi ya karena sudah tertanam sugesti yang kuat, tiba-tiba ngeblank. Nah ini sama di sini tiba-tiba IPA itu jadi gugup gitu kan. Ini mungkin IPA saudaranya Ajis gitu ya. Ajis gagal. Nah ini tiba-tiba ini gimana? Pada saat itu tiba-tiba IPA dia tertawakan gitu ya. Dia tertawakan. Nah gitu. Kemudian kelas makin gaduh. Cik, di sini ada dua tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Apakah ada setuju dengan Paselon terhadap IPA? Mengapa? Kedua, menurut Anda apakah tindakan Paselon itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Coba, apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Hukuman mah dibuat terpaksa, Pak. Konsekuensi? Konsekuensi mah lahir dari hati siswa sendiri. Wah, masya Allah. Oh iya. Apakah ini efek makan tahu gejrot? Ya, mudah-mudahan. Nah, ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Nanti yang kita akan bahas di di sini tabel ya. Nanti tabelnya bisa dipelajari saja. Ternyata hukuman itu adalah Restitusi, Bapak. restitusi. Jadi hukuman itu lahir ketika tidak ada kesepakatan. Tapi konsekuensi itu orang ketika ada hal lain dijatuhi hukuman itu bukan menjadi sebuah hukuman, karena itu sudah menjadi konsekuensi bersama. Ya. Ketika kita tidak sholat, karena sudah konsekuensi. Ketika berdosa itu bukan sebuah hukuman, tapi sebuah konsekuensi karena kita sudah mengatakan konsekuensi. Terus ayat MUI Betul ada hukuman. Nah ini hukuman ya nanti. Nah di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini konsekuensi itu sudah terrencana atau sudah disepakati bersama. Nah ini yang kita sering lupa. Nah makanya biasanya kita sering lupa di awal itu harusnya ada apa? Ada kontrak belajar. Ini kadang-kadang suka lupa, kan ya. Nah, kalau kita sudah buat kontrak belajar, pasti ketika ada apa-apa sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang ini hukuman atau apa, tapi ini sebuah konsekuensi yang kita berikan bersama. Nah, restitusi itu apa? Jadi menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya apa? Selama pelajaran tidak mungkin kita akan merasa baik-baik saja. Pasti ada kesalahan, baik siswa ataupun kita sebagai guru sengaja ataupun dan sengaja. Maka ini sudah tertuang dalam tadi apa? Di dalam kesepakatan bersama tadi itu ya. Nah, ternyata di hukum juga ada penghargaan. Oke. Saya ini ya cepat. Nah, coba biasanya kalau anak salah pasti dihukum. Tapi ada kebalikannya. Kalau anak itu baik, biasanya gimana? Dibiarkan. Diberi penghargaan. Nah, ternyata setelah diteliti, baik hukuman atau penghargaan itu tidak baik sebetulnya. Kenapa di sini saat pertama kali anak belajar, kemudian diberikan penghargaan, maka dia akan merasa senang. Ketika kedua, dia akan mengharapkan kembali. Ketika diberikan penghargaan, dia akan tergantungkan. Jadi motivasinya apa? Dia tidak punya motivasi dalam diri sendiri, tapi motivasi ini diberikan penghargaan. Ternyata penghargaan tidak baik juga, sama seperti hukuman. Jadi ternyata baik hukuman atau penghargaan itu sama-sama tidak baik ketika salah penerapannya. Nah di sinilah pentingnya kita membuat sebuah restitusi. Nah di sini nanti kita akan memahami bahwa sebagai pendidik kita ini memiliki 5 posisi dalam menghadapi anak ketika anak melakukan sebuah kesalahan atau kita menghadapi sebuah kasus. Pertama kita akan bertindak sebagai penghukum yang akan menghukum anak. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau dan kelima sebagai. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak bisa membedakan ataupun kita tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan. Kapan kita jadi penghukum, kapan kita jadi pembuat rasa bersalah, kapan jadi teman, kapan jadi pemantau, kapan jadi.
Nah ini setiap poin ini memiliki konsekuensi masing-masing. Kalau kita membiasakan itu teman, apakah salutannya? Betul ya? Kalau kita sebagai penghukum, anak bakal benci kepada kita. Sebagai pembuat masalah, anak jadi takut kepada kita. Karena kita sebagai pemantau, memantau aja gitu. Enggak. Karena dia tidak pernah sesuai mana yang mana. Jadi mana yang baik? Semuanya baik, disesuaikan dengan keadaan. Ya, tidak ada yang mana ya, tapi kita harus menyesuaikan saja. Nah, di sini contoh ya. Di sini contoh bagaimana salah satu dari posisi tersebut. Misalkan di sini ya, kalau motivasi akhirnya si anak itu membuat sebagai penghukum. Nah, di sini kalau menghukum ini si bentuk ekspresinya itu akan menunjuk atau menyakiti. Ya, misalkan push up atau apa. Nah, itu adalah bentuk dari penghukum. Kemudian kata-katanya, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Nah, itu adalah kita sedang memposisikan diri sebagai penghukum. Hasilnya apa? Anak akan memberontak, mendendam, kemudian menyantap orang lain. Kemudian kalau kita membuat kesalahan, nah, ada kalimatnya. Kalau kita mengatakan, kamu sudah mengecewakan hidup Bapak. Anaknya jauh tiba-tiba tuh merasa bersalah. Ya. Nah, kalau teman, ya, ini kalimatnya, lakukan untuk Bapak ya. Jika itulah, banyak Bapak mau ulah gitu. Nah, itu kan suka seperti itu. Benar banyak orang gitu, pas banyak orang lain, enggak. Dia suka sekaya gitunya. Maka ketika pas dengan kelas, udah boleh lagi maya wae. Nah, itu tuh kan. Kita menerapkan diri sebagai teman, anak seperti itu. Teman tahu, ini, kamu tahu gak? Misalkan ketika ada anak buang sampah, kita panggil, kamu tahu kan? Misalkan ini kan ada pelatihan gini-gini. Nah, kalau manajer, ya, dia akan melihat sudut pandangnya lebih luas. Misalkan kalau kamu seperti ini, bagaimana? Ternyata kalimat ini itu menentukan posisi kita sebagai apa. Ya. Tapi kadang-kadang di dalam kenyataannya, kadang-kadang kita sebagai pemantau, tapi ucapan kita sebagai penghukum gitu kan ya. Ini hanya teori saja, tapi dalam kenyataannya ya situasional saja gitu. Tapi kita nggak sendirinya akan menjadikan dengan oke, apa lagi? Nah, ini yang paling penting mungkin. Nah, keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Nah, tadi keyakinan kelas itu untuk membuat sebuah aturan yang bisa kita yakini bersama-sama. Sehingga artinya apa? Hasil dari keyakinan kelas sebuah konsekuensi. Itu saja sebetulnya yang paling utama itu. Sekarang sebetulnya dari sekian slide yang saya paparkan, ini intinya tidak lebih dari ini saja. Kenapa? Budaya positif itu adalah menciptakan kondisi yang nyaman, yang kondusif untuk kita belajar. Ya. Tadi kenapa? Kita kembali lagi ke filosofi dasar anak. Anak itu punya bawaannya masing-masing. Dan kita, apalagi sekarang di berbagai itu ada yang namanya berdiferensiasi. Tapi itu akan menjadikan kita bagaimana mengelola kelompok anak sesuai dengan mungkin itu saja. Nah, ini segitiga restitusi ya. Nah, yang terakhir segitiga restitusi itu bagaimana ini ya. Yang pertama segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Nah, ini apa? Artinya tadi, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita validasi dulu apa sih kesalahannya, kemudian kita tanyakan, kenapa kamu melakukan kesalahan? Kan kita sudah membuat membuat kesepakatan. Nah, kalau sudah membuat kesepakatan, baru kita harus menanyakan stabilkan identitas seperti apa. Nah, ini yang disebut jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, boleh Pak memberi. Oke, dan ini hanya ini saja sebetulnya yang paling utama itu. Jadi keyakinan kelas ini hanya untuk pertama validasi, yang kedua keyakinan dan ketiga
Ya, cukup ya. Nah, oke. Jadi mudah-mudahan budaya positif ini kita bisa bawa ke dalam kehidupan belajar kita. Ya. Dan ini juga kita menjadi guru yang positif, yang dalam arti ya tidak hanya jangan sampai positif juga duit gitu. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita kembali lagi di lain waktu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas ayah asli.